Halo, selamat datang di GoLet Store. Video kali ini kita akan membahas dasar dari Arduino yang harus dicoba saat teman-teman baru pertama kali mencoba Arduino. Ada beberapa hal dasar Arduino yang perlu teman-teman ketahui. Sekarang kita langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah menyalakan dan mematikan pin out dari Arduino, atau yang biasa disebut juga dengan GPIO, General Purpose Input Output. Nah, di Arduino sendiri, jika teman-teman memakai jenis seperti Uno, Pro Mini, ataupun Nano, terdapat 12 digital pin yang dapat digunakan sebagai output yang dapat dikontrol melalui program. Namun, jika teman-teman menggunakan jenis seperti Arduino Mega, teman-teman akan punya 50 pin digital output. Nah, jadi untuk apa sih kita menyalakan dan mematikan pin out ini? Jadi, kegunaan mengontrol pin out ini adalah untuk memberikan tegangan high dan low, atau 0 dan 1, atau GND dan 5 volt pada pin out yang telah kita program sebelumnya. Jadi dengan perubahan tegangan dari pin out ini, kita bisa mengontrol device lain seperti untuk menyalakan lampu LED, buzzer, relay, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita langsung saja akan coba di programnya, dan kita akan langsung menggunakan Arduino Nano-nya. Nah, di sini kita memakai jenis Arduino Nano. Kemudian nanti untuk perakitannya supaya lebih mudah, kita akan pakai breadboard seperti ini. Pertama-tama kita bisa tancapkan Arduino Nano kita ke dalam papan percobaannya atau ke dalam breadboardnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa siapkan kabel data untuk menghubungkan Arduino kita ke komputer. Kita bisa hubungkan Arduino-nya di sini. Kemudian nanti USB-nya kita hubungkan ke port USB yang ada di komputer. Kemudian untuk mengetahui apakah kita sudah mengontrol pin out-nya dengan benar, nanti kita akan pakai output menggunakan LED dan resistor. Jadi nanti kita akan menyalakan dan harapannya nanti LED ini akan menyala. Kemudian saat kita akan mematikan, LED ini akan mati. Karena pin out dari Arduino Nano ini bekerja dengan menggunakan tegangan 5 volt, jadi kita harus kasih resistor untuk menghambat arus yang masuk ke dalam LED-nya. Kita bisa pasang seperti ini ya, diperhatikan. Nah, jadi untuk LED ini terdapat dua jenis kaki ya. Yang pertama adalah yang anoda dan katoda. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa lihat di sini. Kaki yang panjang ini adalah kaki anoda atau kaki positif. Kemudian untuk yang pendek ini adalah kaki katodanya atau kaki positif. Selanjutnya dari kaki resistor yang satunya kita akan hubungkan ke pin nomor 13 dari Arduino Nano. Selanjutnya untuk pin katoda dari LED-nya kita akan hubungkan ke pin ground yang ada di Arduino. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel USB-nya ke dalam komputer. Nah, sekarang kita bisa buka Arduino IDE-nya untuk melakukan pemrograman di dalamnya. Nah, sekarang Arduino IDE-nya sudah terbuka.
Dan ini adalah tampilan dari Arduino-nya. Sekarang saya akan coba perbesar untuk Windows-nya supaya lebih mudah dalam tutorial kali ini. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu adalah saat membuka Arduino, kita akan dikasih dua function yang harus kita pakai. Yang pertama adalah function dari void setup. Nah, void setup ini adalah function yang nantinya kita akan isi dengan setup atau baris program yang akan berjalan saat pertama kali Arduino menyala. Kemudian di sini adalah program utamanya. Nah, di sini nanti programnya akan berjalan terus-menerus selama Arduino kita menyala. Kemudian di atas ini biasanya nanti kita akan pakai untuk menginisialisasikan sebuah pin untuk dijadikan sebagai apa. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke tutorial. Nah, di sini karena kita menggunakan pin D13, hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat pin digital 13 itu sebagai output. Pertama-tama kita akan mengasih nama dari pin out tersebut. Caranya adalah seperti ini. Kita tuliskan define. Kita akan buat nama LED tersebut adalah LED. Dan kita akan taruh di pin nomor 13. Jadi kita bisa tuliskan 13 di sini. Oke, kemudian kita masuk ke void setup. Karena LED ini adalah output yang artinya akan mengeluarkan tegangan 0 atau 5 volt. Jadi kita bisa tuliskan di sini modenya sebagai output. Dengan cara penulisannya adalah seperti ini, pin mode LED, output. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, jadi LED ini yang mana adalah pin digital 13 kita akan jadikan sebagai output. Nah, kemudian kita masuk ke void loop atau program utamanya. Di sini kita akan menyalakan LED. Caranya adalah dengan menggunakan digital write. Tulisannya adalah seperti ini. LED menjadi high. Nah, jadi dengan baris ini kita telah berhasil menyalakan LED. Tapi kalau kita lihat LED-nya nggak langsung nyala karena kita belum menguploadnya. Nah, jadi nanti sebelum kita upload, kita juga akan buat LED ini menyala selama 1 detik, kemudian mati lagi selama 1 detik, kemudian nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik, begitu terus selama Arduino kita menyala. Nah, jadi kita bisa tuliskan delay di sini, yang mana nanti programnya akan berhenti di sini selama 1 detik. Kita tulisnya adalah 1000 karena satuannya adalah millisecond. Jadi LED menyala, kemudian berhenti 1 detik. Artinya LED menyala selama 1 detik. Kemudian kita akan mematikannya dengan cara seperti ini. LED. Nah, di sini kita akan tuliskan menjadi low. Jadi artinya LED-nya sudah mati. Kemudian kita kasih delay lagi 1000 millisecond atau 1 detik. Kemudian kita bisa save ya teman-teman, biar nanti kita bisa pakai program ini buat selanjutnya. Kita kasih nama LED, kita jadi Arduino percobaan aja. Kemudian kita klik enter atau save. Nah, untuk menguploadnya teman-teman harus masuk ke tools terlebih dahulu, kemudian pilih board apa yang teman-teman pakai. Karena di sini saya pakai Arduino Nano, jadi saya pilih Arduino Nano. Jika teman-teman pakai Arduino Uno, teman-teman bisa pilih Arduino Uno, atau teman-teman pakai Arduino Mega. Oke, kemudian prosesornya kita pilih ATmega 328. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan saat teman-teman menggunakan Arduino Nano, karena di pasaran itu terdapat 2 jenis Arduino dengan bootloader yang berbeda. Yang pertama adalah Arduino ATmega 328P atau ATmega 328P
old bootloader. Nah, untuk mengetahui apa bootloader yang kita pakai di Arduino Nano kita, caranya adalah mudah sekali. Nah, jika teman-teman klik tombol resetnya, jika kedipnya seperti ini, kedip cepat, itu artinya Arduino kita adalah Arduino jenis bootloader yang baru. Jika teman-teman kedipnya sekali saja, itu adalah Arduino yang menggunakan out bootloader. Seperti itu. Kemudian kita juga pilih port COM-nya. Di sini kita pilih yang nomor 6. Nah, port COM ini akan terdeteksi saat Arduino kita sudah dihubungkan ke komputer. Nah, jika teman-teman portnya tidak tampil di sini, teman-teman bisa lihat video kita yang sebelumnya. Di sana ada tutorial cara mengatasi port yang tidak terdeteksi. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di sini. Kemudian kita bisa langsung upload. Nah, sekarang sudah berhasil upload. Di sini keterangannya down uploading. Sekarang LED yang kita pasang sudah menyala 1 detik dan mati 1 detik. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman jeli, di sini LED-nya juga menyala ya. Karena di Arduino sendiri terdapat LED built-in yang terdapat di pin 13 juga. Jadi LED yang di Arduino menyala dan di sini juga menyala. Oke, itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Sekarang yang kedua adalah kita akan membaca data dari tegangan pin out-nya. Kalau sebelumnya kita mengontrol untuk menyalakan dan mematikan pin out, yang dapat dikatakan juga sebagai menulis, karena di sini kita pakai function digital write, yang artinya menulis pin digital. Sekarang adalah kebalikannya, yaitu membaca. Jadi dengan membaca data pinout ini, kita bisa tahu kalau pinout tersebut sedang dalam posisi apa. Apakah sedang dalam posisi high atau low, 0 atau 1, GND atau 5 volt. Nah, caranya adalah seperti ini. Nanti untuk membacanya, kita akan pakai serial monitor. Jadi kita harus masukkan serial monitornya di void setup. Kita masukkan dengan menuliskan serial begin. Kemudian dengan kecepatan baud rate-nya adalah 9600. Nah, sekarang di sini kita bisa tambahkan saat LED menyala. Jadi di sini adalah LED menyala ya. Jadi nanti kita akan buktikan datanya bernilai apa. Kemudian di sini saat LED-nya mati, kita juga akan membaca dan membuktikan pinout tersebut bernilai apa. Oke. Jadi cara penulisannya adalah seperti ini. Kita membuat print di serial monitor dengan menuliskan serial print line. Kemudian di dalamnya adalah digital rate dari pin LED. Dan titik koma, jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan tuliskan lagi serial print line digital rate pin LED. Oke. Kemudian kita bisa upload lagi. Oh, di sini ada yang salah. Kita bisa lihat. Oh, ini ya. Ini harusnya read bukan write. Kita bisa upload lagi. Nah, sekarang sudah berhasil di-upload. Di sini keterangannya down uploading. Dan kalau teman-teman lihat di sini LED-nya masih menyala seperti pada tutorial yang pertama. Namun kalau teman-teman buka serial monitor, di sini kita bisa tahu kalau statusnya sedang apa. Nah, di sini saat
LED-nya menyala dia bernilai 1 dan mati bernilai 0. Kemudian saat nyala bernilai 1 dan mati bernilai 0. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah tutorial cara untuk menulis dan membaca pinout dari Arduino. Sekarang yang ketiga adalah menggunakan input digital Arduino. Jadi dengan menggunakan Arduino sebagai input, kita dapat memberikan data atau tegangan di luar dan dapat diproses di Arduino. Biasanya Arduino input ini adalah untuk keperluan sensoring atau mengirim data digital dari sensor. Pada video kali ini kita akan menggunakan push button sebagai contohnya. Jadi push button ini dapat memberikan data high atau low, 0 atau 1, GND atau 5 volt pada Arduino kita. Nah, jadi nanti kita akan memerlukan push button seperti ini. Di push button ini terdapat 4 pin. Namun yang kita pakai cuma 2 aja. Karena yang baris panjang ini adalah pin yang sama ya. Jadi kita pakai ini atau ini sama saja. Jadi nanti kita akan pakai pin yang ini dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Kemudian kita bisa hubungkan push buttonnya ke breadboard. Oke. Ini pastikan dipasang yang kencang. Nah, selanjutnya kita akan pakai kabel jumper lagi. Yang ini kita hubungkan ke pin GND lagi. Kemudian untuk pin yang satunya kita akan hubungkan ke pin nomor 2. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa hubungkan lagi kabel USB-nya. Sebelumnya sudah saya lepas ya ke komputer. Oke. Nah, sekarang kita bisa hapus beberapa program yang tidak kita pakai. Nah, di void loop ini kita akan mencoba serial print lagi data dari push button itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama nanti kita akan panggil dulu di sini buttonnya sebagai apa. Kemudian kita juga jangan lupa untuk mendefinisikan kalau pin kita dipakai di nomor berapa dan kita akan kasih nama di sini. Contohnya kita kasih nama button di pin nomor 2. Kemudian kita buat pin mode lagi. Button sebagai input pull up. Nah, jadi dengan menggunakan button input pull up ini nanti defaultnya saat button tidak ditekan nanti dia akan bernilai 1 dan saat ditekan dia akan bernilai 0. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba print digital write lagi button. Kemudian kita bisa upload lagi. Nah, sekarang sudah berhasil diupload dan sekarang LED-nya sudah mati karena di programnya kita tidak membuat function untuk menyalakan dan mematikan LED-nya. Namun kita membuat function untuk membaca data digital dari button. Nah, di sini kita bisa lihat di serial monitor. Nah, ini kencang banget ya. Jadi paling kita harus buat delay dulu biar datanya tidak terlalu cepat. 100 milisecond.
salah. Ini kalau seperti ini adalah kesalahan saat upload aja. Nah, sekarang sudah berhasil diupload lagi, dan kita akan coba buka serial monitornya lagi. Nah, di sini datanya sudah tidak terlalu cepat ya, tidak seperti yang tadi. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau data dari button ini adalah bernilai 1 saat tidak ditekan. Nah, sekarang saat kita tekan, buttonnya bernilai 0. Saat kita lepas, button bernilai 1. Kita tekan, button bernilai 0. Kita lepas, button bernilai 1. Nah, sekarang kita akan coba eksperimen. Saat button ini ditekan, LED akan menyala. Kemudian saat button ini dilepas, LED akan mati. Cara pemrogramannya adalah seperti ini. Kita bisa hapus ini aja. Kemudian kita buat pengkondisian ya. Caranya adalah menggunakan if saat ya. Jadi if itu saat, itu istilahnya digital red button sama dengan 0. Nah, jadi saat digital red button bernilai 0 atau ditekan, kita akan buat digital red LED sebagai high atau LED menyala ya. Nah, jika tidak, kita bisa tuliskan else di sini. Jika tidak, kita buat digital red LED low. Kemudian kita save, Ctrl S ya, seperti biasa. Kemudian kita upload ulang. Nah, sekarang sudah berhasil diupload. Kita akan buktikan saat button ini ditekan, LED ini harus menyala, dan saat tidak ditekan, LED mati seperti ini. Kita akan coba tekan di sini. Nah, LED menyala, kita lepas, LED mati. Kita tekan, LED nyala, dan kita tekan, kita lepas, LED mati. Nah, jadi itu cara menggunakan digital input dari Arduino. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah menggunakan input analog dari Arduino. Kalau tadi kita menggunakan input digital, sekarang kita menggunakan input analog. Mengirim dan membaca data dari Arduino, data analog. Jadi hampir sama seperti poin yang ketiga, namun data yang kita kirim kali ini data yang berbentuk analog, yaitu data dari GND atau 0 volt sampai data 5 volt. Jadi bisa 1 volt, 2 volt, 3 volt, sampai 5 volt. Tapi kalau di Arduino sendiri, nanti yang dia bisa baca adalah data senilai 0 sampai dengan 1023. Nah, biasanya penggunaan analog input ini juga untuk keperluan sensoring, sama seperti poin nomor 3. Tapi seperti namanya, input analog ini lebih baik digunakan untuk keperluan sensor yang menggunakan data analog, seperti sensor kelembaban tanah, sensor kedalaman air, potensiometer, sensor suhu yang menggunakan data analog seperti LM35, dan sensor analog lainnya. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan potensiometer seperti ini. Dengan nilainya adalah 10 kilo ohm. Nah, kita bisa lepas untuk kabel USB-nya. Kita akan lepas juga untuk buttonnya. Oke. Sekarang kita akan pasang untuk potensionya. Nah, nanti untuk pengkabelannya, yang di sini yang paling kiri adalah ground, yang paling kanan adalah positif. Maaf, paling dibalik. Yang sebelah kiri dari tampak atas adalah ground, yang paling kanan adalah positif. Kemudian yang paling tengah kita akan hubungkan ke pin out yang ada di Arduino. Kita akan hubungkan di sini. Nah, kita hubungkan pin paling kiri ke GND.
atau ground. Pin yang paling kanan kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian untuk pin yang tengah kita pakai kabel yang sedikit panjang, kita hubungkan ke pin digital. Untuk percobaan kali ini kita akan pakai pin A0. Oke, sekarang tampilan rangkaiannya adalah seperti ini. Kita bisa hubungkan lagi untuk USB-nya ke Arduino. Sekarang kita masuk lagi ke pemrogramannya. Nah, di sini kita tidak pakai lagi untuk buttonnya, jadi bisa kita hapus. Ini juga kita bisa hapus. Ini untuk programnya kita hapus lagi. Nah, di sini yang perlu dilakukan seperti poin-poin sebelumnya, yaitu kita mengasih nama pin out-nya dan kita akan pakai di pin nomor berapa. Kita bisa buat define lagi. Katakanlah di sini kita membuat namanya adalah port. Kita kasih di A0. Oke. Kemudian untuk modenya kita tidak perlu buat pin mode lagi karena di Arduino ini defaultnya dia di pin A0 adalah pin input. Jadi kita tidak perlu tuliskan di sini. Kemudian kita bisa langsung di void loop-nya atau di program utama. Yang pertama kita lakukan adalah sama seperti yang sebelumnya. Kita akan membaca data dari analognya dengan cara menggunakan serial print untuk mengeprintkan nilainya di serial monitor. Kemudian kita bisa tulis di sini analog read port. Nah, jadi di sini adalah untuk membaca data analog. Kemudian kita akan upload. Nah, sekarang sudah berhasil diupload. Kita akan buka serial monitor lagi untuk mengetahui data yang kita peroleh dari potensio tersebut. Nah, di sini nilainya adalah 1023 karena di sini knobnya terputar penuh ke kanan atau searah jarum jam. Jadi saat kita putar nanti nilainya akan berubah dari 1023 ke 0 yang paling kiri. Sekarang kita coba putar. Nah, dia nilainya akan berubah sesuai dengan putaran knobnya. Sampai ke 0 volt. Kita putar lagi jadi 1023 atau 1023. Nah, sekarang kita akan coba bereksperimen lagi. Jadi saat nanti nilai dari potensio kita bernilai katakanlah 500. Sebagai contoh, nanti saat seperti ini diputar seperti ini di atas 500, nanti kita akan menyalakan LED. Saat diputar kurang dari 500, nanti LED-nya akan mati. Caranya adalah seperti ini. Ini bisa kita hapus. Oh jangan, karena nanti kita akan pakai untuk keperluan debugging atau melihat datanya di serial monitor. Oke, jadi kita bisa buat if lagi seperti poin yang ketiga. If analog right lebih dari atau sama dengan, jadi lebih dari 500 atau 500 juga termasuk. Oke, seperti ini caranya. Kemudian kurawal, enter. Nanti digital. Right. LED-nya akan menyala. LED menjadi high. Nah, kemudian else ya. Jadi else itu saat bukan ini, jadi artinya adalah kurang dari ya.
lawannya dari lebih dari adalah kurang dari 500. Nanti digital write LED akan mati low. Oke, sekarang kita bisa upload ulang. Nah, sekarang sudah berhasil diupload. Kita buka serial monitornya lagi. Nah, di sini nilainya 0. Sekarang kita coba putar. Oke, di sini 100, LED masih jangan menyala. Saat kita naikkan 200, LED juga masih mati. 400 masih mati. Kemudian saat di atas 500, LED belum menyala. Kita coba apakah ada yang salah. Oh sorry, betul ada yang salah. Karena di sini kita tidak memasukkan analog rate berapa gitu. Jadi kita akan masukkan lagi port. Ya. Jadi teman-teman harus jeli saat memprogram Arduino, karena ya namanya juga memprogram ya, pemrograman. Jadi kita juga harus jeli. Kita sekarang upload ulang. Nah, sekarang harusnya sudah bisa. Kita buka serial monitor lagi. Nah, sekarang 0. Dia belum menyala. Kita naikkan sampai 200, belum menyala. Kita naikkan sampai 300, belum menyala. Saat kita naikkan ke 500, di atas, sekarang nilainya adalah 650, dia menyala. Oke. 1023 dia menyala. Kita turunkan sampai 500, dia mati. Naikkan 500, dia mati, nyala. Sekarang nilainya 900. Nah, sekarang kita akan coba eksperimen lagi. Nah, kalau yang ini kita menyalakan saja ya dan mematikan. Sekarang eksperimen selanjutnya adalah kita menyalakan lampu ini dengan keterangan yang bisa diatur menggunakan potensio. Jadi saat di sini di kiri, mentok di kiri, dia mati. Kita putar, nanti akan menyala dengan sedikit terang. Putar lagi terang terus sampai dengan mentok, sampai paling terang. Caranya adalah seperti ini. Oke. Sini kita hapus. Dan LED-nya kita harus rubah ke pin PWM. Jadi untuk menyalakan lampu yang bisa redup sampai terang, kita harus menggunakan pin yang support dengan PWM. Nah, di Arduino sendiri untuk pin D13 dia tidak support PWM. Jadi kita harus rubah ke pin nomor 11. 11 adalah pin PWM. Oke, di sini. Atau ke pin lainnya seperti pin nomor 10 juga PWM, 9 PWM, 8 dan 7 tidak support PWM, jadi kita tidak bisa pakai. Kemudian 6, 5, dan 3 adalah pin PWM. Tapi untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan pin nomor 11 saja. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Kita bisa langsung menyalakan di sini. Caranya bukan menggunakan digital write lagi, tapi menggunakan analog write. Analog write. Oke, analog write LED ya. Oh ya, ini LED-nya juga harus di kasih tahu kita pakai LED nomor kita pakai pin out nomor berapa. Kita tulis 11. Analog write LED. Ya. Nanti di sini datanya adalah nilai mapping dari pin potensio. Nah, untuk mapping sendiri
kita bisa coba lihat di Google ya, map Arduino. Nah, untuk mapping sendiri caranya adalah seperti ini. Map, kemudian ini adalah value-nya, kemudian ini adalah from low, ini ya, from low, from high, ke sini, ke to low to high. Jadi kenapa kita mapping? Karena untuk PWM tersebut dia akan menyala dengan range nilai 0 sampai berapa? Coba kita lihat PWM Arduino value sampai dengan 255 ya. Jadi yang sebelumnya dari 0 ke 1023 kita harus rubah dulu dari 0 ke 255. Nah, caranya itu menggunakan si mapping ini tersebut. Oke, jadi caranya adalah seperti ini ya. Oke, map analog, analog rate pot ya. Kemudian dari 0 sampai 1023 kita rubah jadi dari 0 ke 200 berapa tadi? 255 sampai yang paling terang adalah 255. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita coba untuk compile dulu apakah sudah benar. Nah, udah berhasil di compile ya. Jadi untuk baris ini benar gitu. Sekarang kita akan coba upload. Oke, sekarang kita sudah berhasil upload. Di sini keterangannya done uploading, dan kita bisa lihat di sini LED-nya menyala sesuai dengan value yang terdapat dari pinout-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk LED-nya tadi akan redup, mati ya, bahkan mati sampai mati karena nilainya 0. 0 itu mati. Paling kiri ya. Kemudian kita geser ke naik, dia akan menyala jadi terang, dan paling terang. Oke, kita geser lagi, redup. Oke, kita geser lagi sampai penuh, sampai dengan nyala terang. Oke, saat kita putar ke searah jarum jam, dia akan menyala dari redup ke terang. Ya, seperti ini. Oke, ini paling terang atau tegangan 5 volt. Jadi seperti digital uret lagi. Ini nilai digital uret itu nyalanya seperti ini. Tapi karena kita menggunakan analog uret, jadi nyalanya bisa diatur kecerahannya. Kita coba putar lagi berlawanan arah jarum jam. Dia akan redup sampai dengan mati. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini nilainya ya saat kita putar, oke, nilainya masih 1023. Jadi dari 0 sampai 1023. Kenapa begitu? Karena yang kita print itu adalah analog rate aja, bukan map. Jadi saat kita coba ya hapus ini. Nah, jadi nanti yang kita print data ini misalkan. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, jadi nanti analog rate-nya bernilai map ini dari 0 ke 255, dan yang kita print juga dari 0 ke 255. Sekarang kita coba upload ulang. Nah, kita bisa buka serial monitornya. Nah, sekarang saat kita putar penuh ke kiri, dia nilainya 0, dan saat kita putar penuh ke kanan, dia bernilai 255. Dan LED-nya juga berubah dari redup ke terang, terang ke redup.
Nah, jadi seperti itulah cara penggunaan dari input analog Arduino. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas dasar-dasar dari Arduino, dari penggunaan digital write atau menyalakan dan mematikan, sampai dengan membacanya. Kemudian kita menggunakan digital input Arduino dan analog input Arduino. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula dalam Arduino, dan semoga tutorial ini dapat dipahami dengan mudah. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau beli komponen-komponen tersebut yang sudah kita coba tadi untuk keperluan Arduino Robotica atau Internet of Things-nya, teman-teman bisa kunjungi GoLED Store. Di sini GoLED Store menjual berbagai macam keperluan untuk robotika, khususnya Arduino atau Internet of Things. Nah, di sini ada Node MCU, ada RFID, ada Arduino, ada relay, dan masih banyak lagi komponen lainnya yang dapat menunjang kebutuhan project teman-teman, project robotika pastinya. Kemudian yang terakhir, buat teman-teman yang suka dengan konten video seperti ini, teman-teman bisa like untuk mendukung channel ini supaya lebih maju dan direkomendasikan oleh YouTube, supaya video ini dapat direkomendasikan buat teman-teman yang lainnya yang masih belajar Arduino yang dari pemula seperti ini. Kemudian jangan lupa juga untuk komen dan subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.